ada 9. Ya enggak? Ada 9 tata cara berdoa supaya doa itu cepat sampai kepada Allah. Salah satunya, jangan terlalu terburu-buru ingin mendapatkan apa yang kita inginkan. Jangan terlalu ambisius. Cuman yakin. Dalam artian kita harus yakin bahwa doa ini diterima. Cuman pasti akan diterima. Cuman jangan sampai terbawa nafsu, sampai terburu-buru. Itu salah satunya. Sekarang bab tafsiril qulub wa tafrijul qurub. Bab pembuka hati dan pembuka daripada semua kegelisahan di dalam kehidupan kita. Wa min a'zami abwabil farar wa izadil ham wa dhiq wal haraj huwa al-ishtighal bil ad'iyah allati tafrahul qulub wa tafrajul qurub. Dari keagungan bab tentang kitab ini adalah menghilangkan segala kegalauan dan kesusahan dan kesempitan di dalam kehidupan. Maksudnya apa? Maksud daripada musannif Said Muhammad bin Alwi al-Maliki mencantumkan di dalam kitab ini adalah pintu pembuka daripada semua kesempitan dan penghilang dari semua kegalauan adalah al-ishtighalu bil ad'iyah, yaitu dengan memperbanyak berdoa. Jadi tanda ciri orang mukmin, kalau dia didapat lagi dalam keadaan susah, dia langsung angkat tangan berdoa, ya Allah. Nah, itu ciri orang mukmin. Beda. Kenapa sebabnya? Karena orang mukmin itu dia tidak cepat-cepat, misalnya sakit misalnya, dia tidak cepat-cepat cari obat. Tahan dulu sambil istighfar, mungkin ini penghilang dosa. Misalnya penyakit pusing yang sangat, dia tidak cepat-cepat langsung cari obat. Dia istighfar banyak-banyak, ya Allah, mudah-mudahan inilah penghilang semua daripada dosa-dosa yang lalu. Ketika memang sudah tidak tahan, nah baru ikhtiar dengan cari obat. Begitulah. Misalnya kita ditimpa dengan kesedihan, kesusahan, dia tidak lari ke siapa dulu, dia lari kepada Allah sebelum dia diberikan jalan untuk kepada makhluk Allah. Misalnya nih, ya Allah, saya ini pengen kerja, sholat ikhtihara dulu, bangun malam, pengen kerja apa yang nyaman, yang membuat saya ibadah nyaman, yang membuat saya hidup tenang. Sholat malam, istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, berdoa, banyak-banyak berdoa. Ketika doa kita panjatkan terus menerus, maka hati kita akan digerakkan oleh Allah. Tuh, coba kau lari, coba kau datangi hambaku si fulan bin fulan. Maka otomatis masalah yang menghinggapi kita akan cepat terselesaikan dengan petunjuk dari Allah. Begitu juga kita masalah apapun dalam kehidupan kita ini, pasti ada namanya masalah, kesedihan pasti. Cuman jangan terburu-buru lari ke manusia. Angkat tangan dulu kepada Allah, bangun tengah malam, ngaji dulu, istikharah dulu. Ya Allah, saya sangat butuh, ya Allah, minta dulu. Itu cara orang mukmin. Jangan sedikit langsung kena musibah, langsung lari kepada manusia. Dikit kena musibah langsung telepon. Sedikit kena musibah langsung yang dihubungi siapa? Berarti yang ada di dalam hatinya makhluk, bukan Allah. Allah itu sangat senang ketika seorang hamba diuji dengan kesedihan, yang pertama kali dihubungi oleh dia adalah Allah. Allah sangat senang. Walaupun pada akhirnya nanti Allah akan tunjukkan, tuh hambaku tuh yang soleh tuh, datangi. Tuh. Atau dengan cara Allah mudahkan langkah kita untuk mendapat pertolongan asbab daripada makhluk Allah. Apapun problem, apapun masalahnya. Makanya jangan langsung lari kepada makhluk. Latih dulu. Wa tadfa'ul khauf wal ham wa tudradul qallaq wal gham wa qad jaa'a an sayyidina maulana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min dhalikal jumlati salihati sanadkuruha ma'a ba'di ma jaa'a an salafi salih fi hadil bab.
Di sini akan dijelaskan dari tata cara bagaimana Nabi menghilangkan gelisahnya, menghilangkan kegalauannya, dan menghilangkan kesempitan di dalam kehidupannya. Di kitab ini akan diterangkan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Apa yang pertama? Yang pertama takwa, yaitu kita harus bertakwa. Takwa. Ada derajat yang paling tinggi di atas takwa. Apa itu? Syukur. Orang yang pandai bersyukur, dia akan lebih tinggi derajatnya daripada orang yang bertakwa. Syukur itu apa? Syukur dengan semua apa yang diberikan oleh Allah. La syakka anna taqwa huwa syifa wad dawa. Sesungguhnya takwa itu adalah obat kesembuhan, likulli hamin, dari semua kesedihan, wa karbin, dari semua kesusahan, wahyal babul mausul li sifail qalbi. Takwa itu adalah obat kesembuhan bagi setiap orang yang mengalami kesusahan dan kesedihan. Dan dengan takwa itu pula akan bersih hatinya. Faman ittaqallaha ja'ala lahu makhraja min kulli syiddatin wa syubhatin wa dhulmatin wa quduratin wa atahu rizqul ilahil maqsuma min haitsu la yahtasib latfan min Allah. Qala ta'ala fa idza balagna ajalahunna famsikuhunna bima'ruf aw farikuhunna bima'ruf wa ashhidu dzawil adli minkum wa aqimus syahada lillah dzalikum yu'adu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighun amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadar wa qala man yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra fata'ammal hatainil ayataini waftah aqwal qalbak litahaqqaq bima fiha hatta tanal kamalal faraj wa tafuzu bizawali dhik wa taruhu fa inna fihi ma asraran wa anwaran hiya mafza'ul muqrabin wa hisnul khaifin. Jadi di sini takwa itu adalah ketika kita diberikan sesuatu ujian oleh Allah berupa kesedihan apapun, maka yang dia datangi adalah Allah. Yang dia ingat ya Allah, yang dia ingat Allah. Nah, itu tanda orang bertakwa. Apakah kita salah nanti minta bantuan kepada makhluk? Tidak salah. Karena cara Allah untuk menyelesaikan masalah hambanya salah satunya dengan cara didatangkanlah orang-orang yang soleh. Pokoknya kalau kita sudah Allah duluan kita ingat, maka sebesar apapun masalah kita akan mudah dan selesai dari ujian akan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah. Makanya yaitu wa tafuzu bijawlidik wat taruh. Kalau kita ingin tenang, makanya kita banyak kadang orang lihat orang soleh itu, contohnya kayak Habib siapa yang Fahad Habib Ali Durus yang almarhum. Beliau kehidupannya Habib Ja'far, Habib Ali kan, Batu Pahat. Bagaimana kehidupan beliau? Rumahnya seadanya begitu, tapi kita lihat bagaimana wajahnya beliau, bagaimana kehidupan beliau penuh dengan ketakwaan. Bagaimana kita membina takwa itu? Belajar dari hal kecil, tidak bisa langsung kayak beliau. Dari hal kecil apa? Sekecil apapun problem dalam hidup kita, coba pertama-tama yang kita lakukan adalah terapi dengan memperbanyak berdoa. Ya Allah, misalnya sakit kepala, ya Allah sakit, ya Allah minta saya mudah-mudahan dengan ini. Sakit lagi, tambah sakit, baru ikhtiar dengan minum obat. Gitu caranya. Kenapa sebabnya? Karena tidak mungkin, kata Nabi, ma min syaukin, tidaklah satu daripada duri yang menusuk kita kecuali Allah akan menghapus dosa. Tertusuk duri kita nih, sakit, tidaklah tertusuk duri kita kecuali Allah mau menghilangkan dosa-dosa kita. Apalagi yang berat lagi daripada duri. Misalnya kesempitan hidup, misalnya problem rumah tangga, problem rizki, problem pekerjaan, problem dengan atasan, problem dengan tetangga. Semua itu tidak lain adalah ingin mengangkat kualitas takwa kita kepada Allah. Makanya
Di kitab ini yang pertama diajari adalah dengan memperbanyak doa. Yang kedua apa? Perhatikan makanan. Sekalipun kita tidak seperti mereka makan nyaman, hidup nyaman, serba mewah, serba ada, tapi barang halal itu lebih jauh kita hidup bahagia ketimbang mereka yang dohirnya serba ada, rumah banyak, mobil banyak, semua tanah banyak, tapi hatinya penuh dengan kesusahan, kesempitan. Padahal di Jakarta ada rumahnya, padahal di Surabaya ada rumahnya, padahal di Malaysia ada rumahnya, tapi hidupnya seakan-akan sempit, susah, padahal hartanya di mana-mana. Itulah tanda bahwa dia telah tercemar dengan keharaman. Perhatikan, barang haram itu membuat ibadah susah, malas ibadah, lemas kalau ibadah. Tapi kalau giliran yang tidak ibadah, apalagi yang kemaksiatan, langsung segar badan. Kalau dia mengenai tentang perkara yang tidak ibadah, langsung sehat. Tapi coba kalau tentang ibadah, majelis, belajar, lemas badan. Tapi kalau kita kan, ayo kita ke kafe, ayo kita ke diskotik, langsung segar. Kenapa sebabnya? Karena itulah efek daripada makan haram. Tidak punya apa-apa, alhamdulillah bisa sholat, alhamdulillah bisa ibadah, hidup dan tenang, alhamdulillah. Makanya itu sebagian daripada rahasia yang Allah berikan kepada orang-orang yang betul-betul ingin mendekatkan diri kepada Allah. Jangan lihat bagaimana musibah, jangan lihat bagaimana ujian, jangan lihat bagaimana sedihnya dalam kehidupan kita, tapi lihat bagaimana Allah memperlakukan kita. Dengan kita bisa sholat, dengan kita bisa mengaji, dengan kita bisa berzikir, dengan kita bisa ibadah, itulah yang patut kita syukuri. Betapa banyak orang pengen ibadah, ya Allah, saya memang pekerjaan bagus, gaji bagus, tapi saya rindu pengen belajar, rindu pengen ke majelis, rindu yang tak terobati. Kenapa? Karena dia si malaka map. Yang membuat dia tidak bisa begitu adalah pekerjaan. Tapi kita alhamdulillah tidak punya pekerjaan kayak mereka yang tinggi gajinya besar, tapi alhamdulillah Allah mencukupi, makan ada, ya enggak, sehat badan. Termasuk daripada kita mensyukuri adalah dengan kita merawat badan kita dari perkara yang haram. Makanya mudah-mudahan di ceramah yang singkat ini, di penjelasan yang singkat ini, mudah-mudahan Allah menolong kita semuanya, menjaga kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menunjukkan, membimbing, menuntun kita untuk kita bisa terhindar dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kelapangan rizki, membuka pintu rizki yang berkah, yang halal, yang thayyibah, yang menambah kebahagiaan, menambah ketentraman, menambah kedamaian, menambah ketakwaan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari Jumat ini, di sore yang penuh, di waktu yang mustajab ini, sebagaimana telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW bahwa waktu ini adalah waktu mustajab, maka kita meminta kepada Allah, berharap kepada Allah, memohon kepada Allah, mengemis kepada Allah agar Allah betul-betul memberikan, memenuhi janjinya, sebagaimana Allah berjanji bahwa Allah akan memberikan kepada siapapun yang memohon dan meminta. Maka kita sore hari ini meminta kepada Allah berkah keutamaan hari Jumat, berkah waktu mustajabah, berkah daripada Ratibul Attas, berkah Sahibul Ratib, berkah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkah dari guru-guru kita, berkah dari orang-orang yang senantiasa hatinya ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan harapan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak ada satupun keinginan kita kecuali Allah berikan. Mudah-mudahan tidak ada satupun yang ada keinginan doa di dalam hati kita kecuali Allah kabulkan, dan mudah-mudahan Allah membimbing hati kita untuk kita sabar dalam memohon, berdoa, beribadah, menunggu
menunggu daripada apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita doakan tuan rumah yang memiliki rumah ini, yang berada, yang bermukim, yang tinggal di dalam rumah ini, dan semua daripada keluarga Habib Ahmad Al-Jufri, semuanya tanpa terkecuali mudah-mudahan apapun yang dihajatkan, apapun yang diniatkan, apapun yang dicita-citakan, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kemahabesaran Allah, Allah memberikan semua yang diinginkan, dan kita semua juga mudah-mudahan mendapat keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan zikir dan solawat nanti insyaallah. Sebelum berbaca solawat, kita seperti mana biasanya membaca zikir yang insyaallah mudah-mudahan sebagaimana janji Nabi, membaca zikir ini akan membukakan pintu rizki yang halal, yang berkah, yang usaha insyaallah lancar usahanya, yang bekerja insyaallah sukses dalam pekerjaannya, insyaallah akan diangkat derajatnya. Dan mudah-mudahan yang punya hutang piutang, insyaallah Allah akan mudahkan untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Yang kebingungan dalam rizki, insyaallah Allah akan mudahkan untuk tidak lagi bingung dalam rizkinya. Insyaallah rizki yang dimakan akan menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadila hadrati sayyidina wa habibina wa syafiina rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak.